Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera semua. Salam olahraga. Salam buatan Indonesia. Pemirsa dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan OPJ, obrolan prestasi Jakarta, yang disiarkan secara langsung dari Studio 4 Gedung KONI DKI Jakarta, Jalan Tanah Abang 1, Jakarta Pusat. Dan acara ini merupakan acara unggulan daripada Kehumasan KONI DKI Jakarta beserta seluruh instrumen yang ada di KONI DKI Jakarta. Pemirsa, seperti kita ketahui bersama bahwa salah satu cabang olahraga yakni bola tangan merupakan cabang olimpik yang selalu dipertandingkan pada setiap turnamen-turnamen atau kejuaraan-kejuaraan besar seperti di Olimpiade, Asian Games, SEA Games, dan PON tentunya. Pemirsa, pada saat ini kita akan membicarakan masalah bola tangan dan kita akan bedah habis mengenai bola tangan yang ada di DKI Jakarta dan juga di Indonesia. Dan pada kesempatan ini telah hadir di studio kita yang kita nanti-nantikan dan memang waktunya sangat padat sekali dan alhamdulillah beliau bisa hadir terbang dari Pontianak ke Jakarta karena beliau adalah merupakan anggota DPRD Kota Pontianak. Sengaja untuk acara ini beliau menyempatkan hadir. Kita perkenalkan abang kita, Zulfidar Zaidar Mokhtar, Sarjana Ekonomi MM. Assalamualaikum. Salam olahraga. Jaya. Bola tangan Indonesia. Ini memang kalau ketua APTI, beliau ini ketua APTI, Asosiasi Bola Tangan Indonesia, yang beberapa waktu yang lalu baru diusung oleh sebagian besar Pengprov yang ada di Indonesia, Pengprov APTI yang ada di Indonesia secara aklamasi, sehingga 2022 sampai 2026 beliau akan memimpin Asosiasi Bola Tangan Indonesia. Nanti kita bicara lebih lanjut lagi. Di samping beliau ada si cantik atlet bola tangan atau atlet handball DKI Jakarta, namanya Anissa Amini. Tepuk tangan buat Anissa. Ini nanti kita lihat videonya, ada terbang-terbang dia, ya kan, terbang-terbang. Saya nggak tahu nih berat badannya berapa, tapi dia mesti terbang juga. Tentunya kakinya kuat, kalau nggak nanti ya agak belingsak-belingsak dikit, belangsakan ya kan. Dan memang kemarin tuh ada suster ngesok gitu, ya, tapi memang tuh rame seperti itu. Memang itulah bola tangan ya Pak Zul ya. Nah, di sebelahnya Amini itu ada atlet bola tangan putra, handball putra DKI Jakarta, namanya Satria Fatur Rahman. Kita beri tepuk tangan. Nah, Satria ini kemarin alhamdulillah nggak tahu bagaimana, tadinya underdog, DKI Jakarta berhasil merebut emas di PON 2021 di Papua kemarin. Tepuk tangan dong. Oke, kita akan bedah habis masalah bola tangan yang akan kita bicara nanti. Pemirsa, apa sih bola tangan? Bola tangan apa sih? Banyak yang nanya seperti itu. Ya, nanti mungkin Komandan APTI Indonesia akan sedikit menjelaskan. Bang Zul, kira-kira banyak pertanyaan seperti itu Bang Zul. Mungkin Bang Zul bisa sampaikan, apa sih bola tangan kita ini Bang Zul? Silakan Bang Zul. Ya, terima kasih. Bang Acoy, Bang Saiful Bahri, terima kasih atas undangannya. Terima kasih Bang Zul. Dan makasih sudah hadir loh. Baru nyampe nih, tadi pagi baru nyampe jam 10, baru nyampe langsung kemari loh. Sama kakak ya Kak ya. Terima kasih loh Kak udah bisa hadir Kak ya. Ya, terima kasih dari KONI juga, nanti insya Allah datang di sini untuk bertemu. Terima kasih Pak. Lanjut Pak. Terima kasih. Jadi Bang Acoy, saya ngambil akrab aja Bang Acoy bahwa bola tangan ini adalah olahraga olimpik ya, olahraga besar. Olahraga yang memang kalau dalam statistik internasional itu nomor 2 dunia. Di Indonesia ini bukan terlambat. Di tahun 60-an sudah dikenalkan. Saya tahun 70-an sudah main di SD, main bola tangan, tapi tidak dikembangkan dengan sebaik-baiknya. Maka baru periode keempat ini sudah dirasakan bahwa perlunya bola tangan ini karena Olympic Game. Olympic Game ini tentu wajib bagi negara untuk melakukan pembinaan ya.
wajib bagaimana untuk pembinaan, dan cara mainnya agak gampangnya begini. Kita tahu main sepak bola, tahu ya, main futsal juga tahu ya. Oke. Nah, futsal menggunakan kaki, Ya. kita menggunakan tangan. Oh. Gawangnya kurang lebih sama, Lapangannya? gawang ukurannya sama, Ya. lapangannya kurang lebih sama, cuman bedanya jumlah pemain. Kalau jumlah pemain kita ada 7 ya, 7, sedangkan kalau futsal itu lebih dari 7 kan. Ini indoor ya Pak ya? Indoor. Kalau ada memang di outdoor itu beach ya. Beach itu mainnya handball beach ya, Pak ya? beach itu mainnya 4 orang, 1 kiper ya. 1 kiper, Jumlah jumlah 3 sama 1 Pak ya? 1 ya. Jumlah ininya juga lebih kecil, dia punya lapangannya lebih kecil. Dan ini permainan sangat menarik. Iya, iya. Kalau main bola di pasir itu pasti tidak menarik. Tapi kalau main bola tangan pasti triknya banyak sekali. Sama dengan bola tangan. Triknya banyak sekali, defense-nya luar biasa ketat. Kalau main bola tangan ini kalau nggak semangat, nggak spirit dari atas nih, kok pengurus bagus, wasit bagus, pelatih bagus, pemain pasti bagus. Dan itu kita akan tunjukkan setiap permainan di final. Ya, kita contoh DKI lawan Jabar. Jabar ya. Tadi abang sudah sebut banyak terbang-terbang ya. Oh iya, iya, iya. Nah, itu karena itu memang sistem dan itu peraturan yang harus dijaga. Semua pemain harus tahu, semua wasit harus tahu, dan itu cuma bukan wasit 2-3 orang, wasit meja juga harus tahu. Karena ini full body contact, tetapi semua disiplin, semua merasakan aturan main yang memang rule-nya seperti itu. Dunia sama, seperti di Indonesia juga sama. Jadi ini olahraga sangat menarik. Nah ini contoh bolanya ya. Pak Iya. ya? Ini buat laki kali ya. Oh, ini buat laki. Ya. Bola Cowok, ini cewek ya. Ini Nah, yang bola. Bedanya apa Pak? ini tentu kalau mainnya Oh. lemparan ya. Ini lebih. Saya kalau cowok. begini beda Pak, nangkepnya beda Pak, bukan yang ini Pak, yang lain Pak. Itu 2 tangan kan. Bahaya kalau itu ya. Bahaya ya. Bahaya. Jangan asosiasi. Iya, iya. Jangan asosiasi. Pikiran kita jangan sama dong. Nah ini untuk jadi ini nomor 3 ya, nomor 3 ini untuk putra ya, Cowok, untuk ya. cowok itu lebih kecil. Iya, Cewek. ini saya Ini kok agak lengket-lengket kenapa nih Pak? Ini karena sebenarnya peraturan di kita itu sudah menyampaikan tidak boleh menggunakan lem. Ini ada lem, bagian ada dari lem. lem. Jadi Oh. seluruh pemain-pemain dunia maupun pemain-pemain lokal itu menggunakan lem untuk supaya nempelnya lebih enak. Tetapi sudah ada aturan sekarang tidak boleh main bawa lem sendiri. Jadi setiap kegiatan tuh event panitia harus menyiapkan lem sebenarnya. Itu ada peraturan baru. Jadi nggak bolanya nggak hancur. Jadi masing-masing bawa lem sendiri-sendiri kan. Ya mungkin aturan main dunia itu ada spesifik, mungkin campurannya beda dan segala macam. Ini jadi persoalan sendiri. Ini persoalan ini, oke. Oke, terima kasih Bang Jul. Kita ke Anissa Amini. Anissa atau Amini manggil? Amini. Amini. Iya. Jadi Anissa kan perempuan. Betul. Kalau Amini kan alhamdulillah. Amin. Jadi mungkin orang tuanya dulu mengharapkan mudah-mudahan cewek. Begitu cewek, Amini. Amin. Jadi Amini ya. Betul. Main handball ini mulai kapan Amini? Kalau aku main handball dari 2016. 2016. Kenapa bisa 2000. main tuh? Awalnya kan masuk SMA kan, di Iya. sekolah itu ada SMA ekskul mana? handball. Di 98. Oh, adik kelas saya di 72. Di Matching ya, matching. bisa. Matching aja. Iya, iya. Lanjut. Di 98 Jakarta, di sana tuh ada ekskul handball. Nah, akhirnya mulai ikut dari situ, dari ekskul. Dari ekskul ya. Terus posisi terakhir ikut apa namanya yang prestasi terbesar Amini apa? Ikut IHF ya? Apa Iya, namanya? IHF. Itu IHF. 2019 di main waktu itu di Indonesia sih Pak, di Oh. Popki. Jangan Pak dong, Abang. Oh jadi di Indonesia ya. Terus PON kemarin oke ya? Oke, ya. PON tadinya praponnya agak tersiap-siap kayaknya ya. Karena itu juga kaget kan, maksudnya masih Baru milih pengalaman waktu itu, masih jadi pengalaman. belum pernah juga ketemu sama tim daerah lain. Iya. Mau lihat Amini ini nggak terbang nggak? Coba deh produser coba di ini Amini. Nah ini nih lihat di sini nih, dan di sini Bang. Nah ini Amini nih. Ini apa nih? Ini acara apa nih? Ini pas Itu pas PON. DKI PPA Papua ya?
Iya, DKI Papua. Oh, masih ketinggalan nih. Udah ke 67 aja. Wah, ini Amin ini. Luar biasa. Ya, berkelas. Oh, ini teknik-tekniknya ada nih ya. Ada dong. Oh, nanti kita bicara Bang, kenapa biru muda tuh Bang ya, nanti Bang Zul ya nanti bisa sampaikan Bang Zul ya. Oke. Ini masih Papua ya? Masih. Oh, jadi DKI kemarin perunggu ya? Perunggu. Dapat perunggu ya. Ini siapa ini yang sebelah kanan bawah nih? Ada ya. Oke. Terima kasih ya Amini ya. Nah, Iya. kalau Satria kapan mulai gabung dengan handball Satria? Saya gabung di APTI udah dari tahun 2015, Pak. 2015? Iya. Oh, baru dong. 2000. Kamu 2016 ya? Oh, Aku 2016. 7 tahun ya. SMA. Iya, SMK SMK, oke. SMK 26. 26. Oke, ini ada klub barunya nih SMK 26 Adik ya. kelas juga, adik kelas. Adik kelas, saya di 16. Berubah ya. Banyak sekolah. Banyak Bapak. sekolahnya, masa setahun dikeluarin, setahun lagi dikeluarin ya. Lulusnya dari homeschooling lah. Jadi, aku jadi lupa tuh Satria. Satria itu nanti kan ada klubnya ya di 26 ya. Siapa? Nah, Ada. kemarin baru dikasih bantuan loh sama Juragan. Terima kasih Pak Jul Sama-sama. atas bantuannya. Nah. Nanti kita cerita lagi Bang. Karena Bang, itu bahan saya Bang, jangan abang dulu ya. Jadi terus prestasi-prestasi apa saat yang ini? Nah, Satria. Yang paling menonjol kemarin Pak baru PON di Papua. Jangan padok, Mas. Mas. Tadi Bang. Mas Acoy. Mas Acoy. Oke. Baik. Papua kemarin ya sebelumnya. Sebelumnya lagi di eksebisi 2016. Oh, dari Paing Bandung? Juara, ya. Juara satu. Oh, masih eksibisi dulu Bang ya. Kita masih eksibisi di Bandung. Terus tapi yang paling keren PON kemarin ya. Kemarin PON. PON kemarin ya memang ini entah nasib baik lah, memang apa namanya, keputusan dari super jagoan ya Bang, itu 5 detik terakhir ya Bang ya, kurang lebih 5 detik terakhir. Bukan mengecilkan dari hati teman-teman di Jawa Barat atau teman-teman Jawa Tengah, Kalimantan Timur. Memang kita berlatih keras ya, alhamdulillah memang kalau kita sudah berlatih memang keputusan dari super jagoan siapa menangnya, seperti itu. Nah terus sekarang ngapain aja nih? Kegiatan saya sekarang kebetulan saya mahasiswa di Universitas Negeri Jakarta. UNJ. Terus saya ngelatih juga di SMK 26. Yang Saya itu ngebantu adik klubnya apa kelas. namanya? Terus saya lagi membuat klub baru untuk di daerah Jakarta, maksudnya di Jakarta Pusat, namanya Stronghold Handball Club. Tuh ya, SMK 26 ya. Siapa? Ini Bang Zul, bukan apa-apa Bang Zul. Ini gara-gara Bang Zul kasih bola, langsung berapa? Berapa ini? Berapa klub kita? Ada berapa Rul? Berapa klub kita di DKI itu keluar tuh? 4 klub tuh Bang Zul. Gara-gara Bang Zul nih. Memang ini ketua APTI yang sekarang nih Bang Zul itu nggak nyampe mikir buat ginian nih Bang Zul. Saya nggak tahu tuh ketua APTI sekarang siapa, nanti terus aja. APTI handball ya, handball DKI siapa tanya nanti, itu mestinya kasih juga dong, jangan kalah dong sama ininya ya. Bilang tuh sama ketua, iya bilang tuh sama ketua DKI itu ya, karena sekarang tuh mesti dorong bener-bener tuh. Bang Zul, terima kasih Bang Zul. Mewakili ketua DKI, saya ucapkan terima kasih Bang Zul. Ya, Bang Zul. Ya. Oke, 26. Amini juga ngelatih juga. Enggak, kalau aku nggak ngelatih sih, belum pernah ngelatih. Kamu balet aja. Ya. Sekarang- Oke. Sekarang masih santai aja. Ya santai, cuma latihan aja. Latihan aja ya. Ini demi PON 23 ya. Iya. Ya, oke. 24. 24 ya. Oke, nanti bantu-bantu aja ya seperti itu. Bang, cerita tadi Bang. Bang Zul ini kan sibuk banget Bang. Jadi anggota DPRD Pontianak. Ya. Gimana ngatur waktunya Bang? Abang juga di DPRD mengatur dengar pendapat dengan pejabat-pejabat yang ada di Pontianak, juga masih mau ngurusin APTI Bang. Gimana cara ngaturnya? Sabang sampai Merauke Pak. Ya Bang ya. 34 provinsi Abang mesti atur. Nah, apa Abang dibantu sama peringkat bawahnya atau layar-layar berikutnya, dan juga kemarin kan kita lihat tuh baru pemilihan ya Bang ya. Nah, ini juga kesibukan-kesibukan Abang nih. Coba Mas produser, kita lihat deh kesibukan-kesibukan Bang Zul nih. Bang Zul nggak main-main nih, waktunya ketat bener. Ya, habis ini kemana Bang? Medan ya? Sabah. Oh, Sabah.
Oh ya di screen. Nah nih kita lihat. Ya. Oh ada ya nanti ya pas ini Pak, nanti kita lihat Bang. Dengan kesibukan Abang kan ngatur seperti itu gimana kiat-kiatnya Bang? Kalau saya ekspektasi tinggi kan. Semua ekspektasi tinggi. Betul. Harapan besar. Kalau harapan besar berarti kerjanya harus besar, harus disiplin juga. Iya. Kalau kita contoh presiden terlalu tinggi, Iya, tapi iya, mungkin saja kan. Nah, artinya saya juga demikian. Kalau kita sudah sepakat bersama, lalu masing-masing pun sudah punya tanggung jawab masing-masing, barang ini akan jalan. Selama memang kita bersama-sama. Nah, kita nyinggung soal kemenangan kemarin. Iya, waktu saya menang di pemilihan ya. Iya, iya. Karena kebersamaan. Jadi makanya kebersamaan itu kita tetap harus bangun terus. Apa menjadi sumber masalahnya? Ya. Sumber masalahnya itu ada di bola. Tidak ada bola tangan ini dijual di umum, di toko-toko. Itu sumber masalahnya. Maka komitmen saya membagikan bola ini. Tapi dengan syarat setiap pemprov yang membagikan diberikan bola tangan, pertama ke Jorda. Yang melaksanakan kejuaraan daerah ya, kedua atau kegiatan lain, yang kedua itu yang menerima berarti sekolah atau kampus. Sekolah itu harus menyampaikan pesan video menerima bola dan siap bermain bola tangan. Lalu video ini kita pertandingkan lagi, dan kita pilih juara 1, juara 2, juara 3, dapat bola lagi. Oh, jadi bukan sampai di situ aja Bang Tidak. ya? Nah, apa kaitan ini sebenarnya bahwa ini kita ingin memasyarakatkan segera. Kita percepatan lompatnya harus besar, maka ekspektasi tinggi tadi. Yang kedua kebersamaan. Tadi sudah kita bicara soal jumlah kebersamaan, artinya jumlah pengurus pun bengkak kita. Iya. Kenapa? Saya mau lihat komitmen juga. Iya, mau nggak mau suka. Semua harus dimasukkan, tanggung jawabnya the right man, the right place. Jadi siapa harus bertanggung jawab kepada dirinya terhadap kerjaan dirinya untuk kepentingan bola tangan. Karena ini volunteer ya. Nah ini Bang, sebentar Bang, Iya. sebentar. Nah ini acara apa nih Bang? Ini waktu Pas pemilihan kemarin ya? kemarin. Wah itu pimpinan sidangnya keren juga tuh Bang. Nah ini acara apa nih Bang? Enggak, ini acara saya donor rutin. Oh. Donor rutin baru 96 kali 96 kali. dari kuliah Oh, ini ya ada. Ini di Pontianak di nih Bang ya? Pontianak. Saya memang dulu donor di Jakarta. Iya, Karena iya. tinggal di Jakarta dulu kan. Nah terus kesibukan lain apa Bang? Ya selain ini tentu kegiatan bisnis lain ya. Kan saya memang ada di periklanan, bidang media luang ya, Outdoor, billboard, ya outdoor. Iya. Itu pekerjaan yang dari awal memang yang saya Dari kerjain SMA? dari SMA. Selain memang saya ini kan mediator konflik. Jadi kalau sifatnya konflik-konflik besar, terutama di daerah kami ya, saya sebagai tutor, sebagai apa ya, sebagai Negosiator lah ya, mediator atau menjadi tempat bertanya lah ya boleh dikatakan. Karena waktu konflik misalnya kita kenal konflik Melayu Madura ya Pak. Ya dulu ya, udah berapa tahun lalu ya? 99 2001. Nah, saya mediator konfliknya. 9 bulan saya ngerjain terus dan itu perlahan-lahan mesti sabar. Sampai sekarang udah tidak ada masalah. Konflik lagi yang terjadi ramai juga di kota Singkawang. Ramai lagi udah bicara agama. Saya mediasikan. Alat negara komunikasi sama saya Jakarta, berapa hari kamu bisa kerjain? 1 minggu saya bilang gitu. Kerjain 1 minggu selesai. Tapi semua diatur dengan disiplin, komitmen. Balik ke bola tangan, tentu begitu juga sama. Kalau saya berharap misalnya Bang Aco ini kan kita memang kami minta ya Presiden Bang Aco kemarin menjadi wakil ketum bidang organisasi tentu. Taruh bang biar denger nih apa bang tadi? Waketum bidang organisasi. Mesti ditegasin ya. Karena saya lihat ini mesti ini ya, Bang Aco cocok di bidang ini dan memang cepat sekali memberikan rangsangan dan masukan dan memberikan feedback kalau ada persoalan-persoalan ini, dan ini kita targetkan sama Bang Aco mampu di bidang. Ada teman lain lagi, misalnya Bang Suryadi bidang Pimpres, kemudian ada Icuk Sugiarto bidang prasarana sarana dan seterusnya. Ragu-ragu Icuk. Yeah. Kalau Sambas dulu kan begitu, ragu-ragu Icuk. Iya. Jadi gitu Bang ya kira-kira ya. Nanti kita bahas lagi Bang. Ada komentar-komentar nih. Yuk coba lihat sini kita ya. Ini dari pertama nih, Abidabi Yukadavi. Wah, Satria keren banget. Satria. Wah, keren banget tuh. Satria punya pacar belum kan? Udah Pak. Udah. Jangan udah deh Pak. Gitu. Udah gitu dong. Ade Prin. Wah, Satria cukur rambut, Ini Ade Prin siapa sih?
Aku nggak tahu itu Pak. Netizen kan. Fahmi Tinambunan, semoga handball makin berkembang terus. Oke, mudah-mudahan Fahmi Tinambunan ya. Budi Via Kasabintang, izin bertanya, apakah nanti di DKI ada kejuaraan handball Spina betul? Antar SLB. Spina dan antar SLB. Oh ini Soina, ya. Pak. Oke, Soina ya, mungkin Soina, Soina ya. nih. Ya Soina dan antar SLB. banyak, ya. Insya Allah nanti dijawab. Nanti kalau saya nggak bisa jawab, nanti kalau misalnya ini nanti saya tanya sama ketua DKI ya. Ya Budi Via apa nih? Izin bertanya apakah nanti ada oke. Untuk PON futsal putra putri kedepannya bagaimana Pak di DKI futsal ya? Handball kali. Ngablu, Iya. ngablu nih. Oh banyak juga nih ya. Nih ini tanya terus nanti ada hadiah ya. Hadiahnya pulsa nanti dari sponsor Al Azhar Pontianak Bang. Dari Al Azhar Pontianak. Tetangga. Ya. Mudah-mudahan Ibu Pembina Al Azhar Pontianak, Ibu Santi Widianti hadir ya. Saiful Hamid Pak. Oh iya. Nanti dari Saiful Hamid mau kasih hadiah nanti ya. Ada berapa? 3 ya. 3 hadiah nanti. Oke. Ada lagi? Udah. Oke. Satria, ini kan 2023 kita kan PON nih DKI ya. 2024 ya. 2024 kan ini latihan Anda gimana sekarang nih? Latihan berjalan terus Pak. Iya. Biasa kita terus latihan, ada tetap latihan, kita dikasih latihan fisik, teknik sama pelatih, tim pelatih. Itu latihannya setiap hari, Iya. Senin sampai Sabtu. Ya, Senin sampai Sabtu. Senin sampai Sabtu. Senin sampai Sabtu. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Ya. Nah, Amin sama juga. Sama, karena kita bareng kan cewek cowok. Lu pacar lu bukan sih? Bukan Pak. Beda pacarnya. Ngeliatnya beda, lihatnya. Gak apa-apa ya. Oh gitu. Lelah nggak? Lelah apa pasti kalau latihan. Cuma kan kalau mau juara kan harus sakit-sakit dulu kan. Iya. Kalau lelah nanti minum ini nih. Ya, ini ada Bang nanti Bang. Ini apa nih? 24 gram protein, pisang krim, banana creamy ya. Nanti dikasih nih. Mudah-mudahan sponsor ya, Pak Suli. Nanti mungkin atlet DKI bisa kasih semua ginian Pak ya, biar ngejedut. Terutama atlet Apti nanti seluruh Indonesia nanti mungkin bisa disponsori Bang. Benar. Ya, harus Bang ya. Iya, harus. Nah, ini apa nih? Itu shakernya Pak, shaker. Buat Shaker. Shaker. Jangan begini dong shaker. Shaker begini. Wah. Begitu shaker begini. Ya, makasih ya Om Suli ya. Thank you ya sponsornya nanti. Oh, jadi kelelahan. Nah, terus Bang, ini kan kita melihat ya, dari DKI ini kan ada DKI ini mungkin mereka konsentrasi untuk PON saat ini. Mungkin ada informasi-informasi yang dari PB, APTI, atau pengurus besar atau pengurus pusat Bang kita nanti sebutnya Bang. Ya sementara kita masih pengurus besar ya, Ya. karena memang dalam amanah Munas kemarin teman-teman minta menjadi pengurus pusat. Oh berarti harus di Berubah. Tapi kita lihat kondisi yang baik ya. Ya. Mengubah itu kan berarti mengubah semua. Betul. Dan kita sesuaikan dengan keadaan semua. Artinya kalau di daerah tuh Pemprov, Ya. Pemcap, Pemkot gitu Ya. kan. Nah memang kalau memang ada pertanyaan kok jadi pengurus besar, besarnya di mana kan gitu. Lalu Ada dari besar, yang ada kecil. kecil. Nah itu pertanyaan. Kalau ini kecil-kecil Bang, kita besar Bang. Jadi itu menjadi pertanyaan dan itu nanti kita kaji lagi dari bidang pengaco lah nanti mengkajikan bidang organisasi ya, mendalami itu apakah penting memang harus kita lakukan. Tapi memang nanti diperkirakan kita pelantikan bulan depan Oktober sekaligus Rakernas, kemudian Desember Di Jakarta, Pak? Jakarta. Desember itu kemungkinan kita ke Jurnas karena wajib bagi Desember ya Bang ya? Desember. Nah berarti sebelum ini berarti teman-teman nih dengerin nih, jadi ketua nih nanti ada kejurnas di bulan Desember. Di mana Bang? Ya tempatnya kita bicarakan. Oh. Itu nanti game press sama ini. Iya, nanti Tapi kita sudah lihat tempat kemarin di UNJ bagus sekali ya. Karena ada indoor dan beach ya. Nanti kita diskusikan apakah
di bidang Binpres nanti Ya. merepresentasikan bahwa itu tempat yang paling baik. Tapi untuk sementara ini idealnya sementara di UNJ ya, sementara ya, belum kita bicara dengan direktur atau rektor ya. Iya, iya. Minta kemudahan dan segala macam. Kaitan lain tentu penginapan. Jadi jangan sampai penginapan Agak bermasalah, sulit, ya, Bang. masalah. Dari daerah ini kan ketua-ketuanya kan bukan surplus juga seperti kita juga. Iya. Dia juga Ada ngarepin keterbatasan, Bang. ya, keterbatasan juga. Dia ngarepin KONI juga punya keterbatasan. Nah, ini yang mau kita imbangi. Iya, iya. Nah, sedangkan KONI mensyaratkan untuk mengikuti PON syaratnya harus ke Jurnas. Iya. Nah, ini yang jadi problemnya sendiri bagi kita. Tapi ini harus tetap jalan. Iya. Tidak ada mundur di kita, running is the way lah pokoknya. Iya. Iya. Tepuk tangan dong. Nah, ini kan kejurnas, Bang. Ya. Untuk kejuaraan dunia, ini kan tentunya kan APTI ini kan harus didukung oleh atlet-atlet yang berpotensial. Nah, kira-kira dalam waktu dekat ini ada kejuaraan dunia apa, Bang? Kira-kira, Ya. Bang ya? Jadi memang di 2023 ini tadinya Tahun depan. Ya tahun depan ya kita akan ada 2 kejuaraan. Yang pertama ada kejuaraan Asia ya. Asia Handball. Asia Handball, Abu Lail kemarin sudah komunikasi. Abu Lail siapa tuh, Bang? Ketua Asosiasi Bola Tangan Asia. Yang mohon maaf, yang waktu Asian Games yang begini nih. Ya. Abu Lail. Jadi tapi diskusi ini sudah ditawarkan ke kita. Saya tidak tahu ada keputusan baru bahwa Abu Lail mengundur 2024. Padahal kejurnas ini kita mau siapkan karena dia beach, pelaksanaannya beach. Dia sudah pastikan pelaksanaan di bulan Maret sebelum bulan puasa. Kita udah sepakat itu. Tapi informasi terakhir ini ada seminggu lalu kita mendapat informasi dia mau minta mundur 2024. Tapi bukan dari dia langsung. Dari orang lain. Dari forum. Ya, forum lain. Saya nanti mau ngecek ulang apakah benar demikian. Karena sepertinya dia berkeinginan pelaksanaan itu ada di Indonesia. Itu youth dan junior. Youth? Yang junior beach. Ini adik-adik saya boleh? Youth? Boleh lah. Youth masih youth? Tergantung umur. Sekarang 20. Iya. 20 beda-beda 3 tahun, Bang. 20, 23, Bang. 21 dong saya. Udah mau kalah ketua nih. Jadi diperkirakan itu. Nah, tadi seleksi junior ini, seleksi kejurnas ini seleksinya untuk menghadapi Asia. Jadi siapapun pemenang di beach, Ya, otomatis. dia otomatis mewakili negara. Jadi kita tidak ada waktu untuk mengadakan seleksi lagi, nggak ada lagi. Jadi diserahkan ke daerah masing-masing tapi PB akan mencari jalan keluar untuk mendukung. Jadi biar terfokus langsung. Iya. Lalu bagaimana di tahun 2023 satu lagi yaitu World Beach Handball itu juga. Iya. Kemarin sudah ada rapat antara NOC, ketua MOC Raja Oktohari ya. Sudah komunikasi, saya tidak hadir, sekjen yang hadir. Lalu ada kemungkinan dalam beberapa hari kita adakan kunjungan ke Bali untuk melihat lokasi. Oh, saya ikut, Bang. Boleh. Jadi tidak hanya kita beach ya, bola tangan, tapi olahraga lain. Oh, olahraga pantai, Bang. Iya, pantai lain yang juga Ada voli pantai, Bang. Iya. Itu di Bali juga, dan saya sudah mendengar itu informasinya kita di Nusa Dua Bali, tempat pelaksanaan kita. Oh, di beach. Maksudnya di Bali ada 2 tempat? Untuk handball saja. Untuk handball? Di Nusa Dua. Saya tidak tahu persis, maka akan mungkin ada kunjungan. Lalu berikutnya tentu kaitan dengan Platnas juga. Nah, ini kaitan dengan Platnas, tentu kaitan dengan pemerintah. Kita sedang di struktur pengurus kami itu, ini maaf saya sebutkan, di paling atas yang pembina itu ada Zulkifli Hasan. Oh, Pak Menteri. Pak Menteri. Oh, tepuk tangan dong. Jadi Yang kedua itu ada Komisi 5, Haji Boyman Harun. Oh, Pak Boy. Komisi 5. Iya. Yang ketiga ada Komisi bola tangan, Bang. Ya. Komisi bola tangan. Komisi 5. Komisi 5. Kemudian di ketiga itu ada Komisi 10, Profesor Jainuddin Maliki. Itu Komisi 10 bidang kita, bidang Pak Menpora, bidang Polri, iya, di Komisi NOC, 10, iya, bidang iya. kita emang. Wanita, kesejahteraan sama olahraga, Pak. Ya. Kemudian ada Rudizan, beliau dari Kadin, mudah-mudahan dapat mendukung kegiatan kita juga. Insyaallah ya. Di dalam penasihat itu juga ada beberapa nama, ada Pak Joko, ada Jokowi. bukan Joko, Ketua Pemprov
Oh, Pak Joko Kalimantan, Jawa Tengah. Jateng, Ya, Jawa Tengah. Ada penasihat, ada penasihat juga Sumatera Barat, Ketua Pemprov Sumatera Barat, Bupati. Bupati. Iya, Bupati. Kemudian ada Pak Zulfasah. Ya, Pak Zulfasah itu salah satu holding company DKI ya. Iya, Pak Zul. Zulfasah ya. Catur. Oh, Jaktur. ya. Pak Zul Poli. Poli ya, Poli ya. Ya. Oh, kita di Di Abdi juga, penasihat Bang? ya, penasihat Abdi. Oke, itu Pak Zul tuh di Bank DKI dulu ya? Bank Pak? DKI, betul. Iya, Bank DKI. Itu nanti mungkin proposal bisa masuk ke Bank DKI barangkali, Bang. Sangat mungkin itu. Jadi ada juga Pak Mustafa, Pak Amarta, dan Oh, Pak Mus UNJ ya? Pak Musenje. Dosen UNJ ya, Pak Mus ya? Nah, jadi di atasnya tentu ada dewan pembinanya, Ya. ada dewan pelindungnya, ada Pak Zul. NOC, NOC. ada Pak Menteri, ada Pak Ketua KONI Iya. pusat ya. Iya. Jadi sebenarnya secara struktural kita yang udah mantap. Iya, iya. Di dalam kepengurusan juga semua pada bidangnya di luar itu memang ditanggungjawabkan itu. Menunjang, Pak, ya? Menunjang sekali. Nah sekarang tinggal kita nih. Saya betul-betul bidang program rencana anggaran. Iya. Sebenarnya ini kan 2023. 2023 orang sudah nyusun. Iya. Jangan sampai kita 2023 untuk di dunia nanti kita kesulitan anggaran. Iya. Komisi 10 itu, saya sudah bicara dengan Pak Profesor Maliki dan saya setuju mana. Iya, iya. Nah itu Programnya. programnya mana, makanya kita mau rakernas dipercepat. Oh, nah. Rakernas sekarang pelantikan dipercepat dalam rangka untuk mendorong supaya anggaran kita masuk. Iya, iya, iya. Kan tidak mungkin semua dibiayai oleh kita semua, sedangkan kita volunteer juga kan untuk memajukan negara. Maka tadi pertanyaannya, Tiga, Bang, ya. kalau seandainya Olympic Game ini adalah tanggung jawab negara, tidak perlu sebenarnya harus kita bagaimanapun caranya, dia harus mencari jalan keluar. Iya, iya. Oke, tepuk tangan dong buat Bang Bangko. Itu kita jawab tadi ya Bang ya, sorry ya, nanti kita balik ke atlet kita nih. Tadi yang Soina itu sama NPC, mudah-mudahan yang saya dengar dari Ketua DKI Bang, kemarin kan ngobrol-ngobrol sama saya Bang. Jadi memang Soina dan NPC itu kan ini kan ada keterbatasan dari dari kekurangan tubuh sama mungkin dari intelektualnya ya. Nanti insya Allah kita sudah bicara juga ya, kemarin ya teman-teman juga dari UNJ juga sudah menyampaikan bahwa dalam waktu dekat kita akan bentuk itu Bang, mohon izin nih Ketua nih. Di kita itu sudah ada struktur, sudah disiapkan. NPC ya. Dia nanti dia akan pisah dengan kita sendiri. Dia tidak induk di kita kan. Iya, iya. Dia kan berdiri NPC sendiri. ada KONI sendiri. Ada KONI Iya, sendiri. iya. Tapi kita tentu bapaknya harus memberikan arahan, terutama wasit, pelatih dan pengurus itu. Ya, dengan segala macam tanda petik keterbatasan saudara-saudara kita, tapi memang itu memang kita dari DKI insya Allah Bang sama-sama nanti mungkin dibantu juga sama PB Bang ya untuk menggiatkan saudara-saudara kita yang lagi ada keterbatasan itu. Oke, kita baca lagi apa nih? Handball di hati, juara harga mati, pecah handball. Amalia Azza. Ya, ini kayaknya bagus nih. Ini secara umum ini mudah-mudahan dapat nih. Nanti mungkin Bu Santi kalau misalnya monitor nih yang mana yang juaranya nanti kasih tahu ya. Ini Mas Jihad diperagakan sedikit cara mainnya nanti. Mas Jihad nanti. Tapi jangan glosor-glosor ya Mas ya. Yang Fahmi tenemunan hostnya keren. Sponsor nih, sponsor. Fahmi yang bilang saya keren ke Dapat langsung 76 apa 77 ya. Oh, gitu ya? Hari ini loh. Kemarin lebih banyak lagi Bang. Bentar mana lagi nih pelan-pelan. Hostnya oke, latihan. Oke. Oh, udah jam latihan ya, bentar lagi ya. Tutor dong Bang. Nanti kita pelan-pelan. Nanti mungkin ini kan kita kan nggak sampai di sini ya, Bang Zul ya. Ancala ketua kita. Oke, ketua kita. Tepuk tangan sekali lagi ketua kita nih. Ketua spektrum maksudnya. Enggak, ini ketua ini satu Indonesia loh. Ini api nih. Tutor jadi atlet handball yang jago dong Kak. Tutor jadi atlet handball yang baik dong Kak, insya Allah ya. Ini Abi, ini kayaknya dapat juara juga nih. Abida. Oke, Sahrul senyum lihat Amin ini. Nah. Bro, Sahrul di mana sih? Sahrul senyum lihat Amin ini. Kenal, Amin nih kenal. Kenal lah Pak. Oh iya, ntar pulang bareng kayaknya. Pulang bareng.
Apa handball Indonesia untuk saat ini sudah bisa bersaing di pentas multi event seperti SEA Games dan event lainnya? Nanti ini kayaknya Dimas bagus juga pertanyaannya. Nanti dijawab sama Bang Zul ya. Mau ikutan bola tangan dung? Caranya gimana Bang? Oke. Mau ikutan bola tangan dung? Oke, nanti bisa dihubungi Apti. Kalau yang di Jakarta ya, kalau di Jakarta Apti DKI Jakarta, nanti bisa ke KONI DKI Jakarta juga, di situ ada Kak Sarah sama Kak Vera nanti di sini bisa hubungi, atau juga di UNJ, di lapangan UNJ atau juga lapangan arena yang ada di Pulau Mas, tempatnya teman-teman atlet DKI dan UNJ lagi latihan. Semoga sukses selalu KONI Jaya. Terima kasih. Semoga bola tangan DKI dan Indonesia makin berkembang lebih baik. Amin. Amin. Ya, ini para Setio bagus juga nih pertanyaannya nih. Masih banyak Bang? Wah, ini sekarang banyak nih pertanyaannya, lelah juga gue bacanya. Minum nggak ada panitia nih? Nah, itu harus dibaca tuh Pak yang Tuh penting, harus Pak. dibaca. Wah, ini dia nih, Bravo Handball, Bravo Handball, Bravo Handball, Bravo Handball. Ini kayaknya lagi nonton di teater nih, kayaknya kepencet nih sama semua nih. Oke, Bu Santi WSH. Itu ya. Nih teman-teman, ya seperti Bang Zul sampaikan. Jadi kalau Aristoteles bilang, mimpi itu adalah, harapan itu adalah mimpi orang terjaga. Jadi kita semuanya harus mimpi. Saya dulu mimpi ngawinin dia nih, kejadian juga kayak ngawinin. Ya Bu Santi, nanti itu ya Bu Santi ya, siapa yang menang nanti, pokoknya hadiahnya kirim ke kita di rekening, saya tahu kan. Semangat tim handball DKI, oke. Fuadism, Fuad siapa Fuad? Malah tiru Abid. Ika mantap. Ika mana Ika? Ika. Pelan-pelan Mas. Mainnya di lapangan Semak SMKN Negeri 26. Oke, tuh Pratama ya. Pak, udah standar internasional kata Satria. Udah standar belum? Terlalu luas Pak, terlalu luas. Oh, terlalu luas. Ya, bagus dong kalau terlalu luas. Ya, Benar, Kebetulan ya. hanya ini Oh enggak, masih- dia biasa maunya yang sempit-sempit, Asal ya? enggak yang luas-luas. Kalau luas-luas nggak berasa Bang. Oke, DKI Jaya. Oke, terima kasih. Kejurnas bulan Desember nanti berarti sudah menggunakan bola tanpa resin, Doriat, ya, Abang ya. Oke, sambil ini Bang, gimana Bang? Untuk kejurnas nanti, resin apa sih? Resin? Oh, lem. Tanpa lem ya Bang ya, nanti ya. Nah, sebenarnya gini, di peraturan itu dia tidak bukan tanpa lem, dia menggunakan lem, tapi tidak disediakan oleh para tim, tapi disediakan oleh panitia. Oh, panitia. Nah, panitia yang bawa. Jadi panitia yang bawa. Jadi lemnya ini start mulai lengket tuh Bang ya. Lengket. yang lengket enak kan. Yang lengket enak kan katanya. Tuh, Bit. Mana Bit? Pacar lo nih, Bit? Yang lengket emang enak. Asik. Oke, futsalnya. Oke, Denny, terus turun lagi Bang. Oke. Pak, sering-sering adain event handball tingkat provinsi ya. Bang, mohon izin Pak Ketua, mungkin saya akan bilang lagi ke Ketua DKI, dalam waktu 3 bulan kita akan terus Bang. Info aja nanti sekitar tanggal berapa aja? Tanggal 26 sampai dengan 30 Oktober DKI Jakarta yang saya dengar nih akan mengadakan Jakarta Handball Festival Bang. Mungkin kalau izin Abang nanti kita yang akan memperebutkan trofi Ketua APTI Indonesia ya, izin nih Bang ya, nanti mungkin tolong dipersurat kepada beliau karena biar Departemen Hukum jelas. Oh, kok pakai nama Pak Zul, dari mana nih? Nah Bang Zul preliminary report Bang, saya lapor lu sama Bang, izinnya Bang ya, nanti mudah-mudahan bisa dipakai per 3 bulan ya Cah ya, sampai per 3 bulan nanti itu Bang, udah jadi setahun 3-4 kali. Itu yang untuk tingkat SD, SMP dan SMA, SMK. Itu kita akan, ini gara-gara Abang kasih bola nih Bang. Jadi yang 75 itu, yang 75 lagi sisa lagi ke Jakarta lagi nggak ada masalah Bang. Namanya usaha. Ya Bang, oke. Ya, lanjut, udah nggak ada lagi. Prapon dilaksanakan per daerah atau sama seperti tahun sebelumnya Bang? Ah, jawab dulu Bang. Gimana? Itu Yola Artamevia nih adiknya Reza Artamevia Bang. Selamat siang Pak, apakah prapon dilaksanakan
per daerah atau sama seperti tahun sebelumnya? Nah, memang keputusan Munas kemarin ada 2, tapi ditegaskan kemarin itu meminta per zona. Tapi zona ini bagi daerah Jawa ini merasa berat karena Iya. zona ini kumpulannya kan besar semua, pemain-pemain hebat semua. Iya. Ya, apakah jumlahnya yang diperbanyak, dia punya seleksinya 1, 2, 3-nya atau sampai 4 atau gimana? Nah, ini kita perdebatkan di dalam rakernas nanti. Karena bagi daerah di luar Jawa itu penting karena KONI mereka itu mengisyaratkan 1, 2, 3 harus ikut masuk prapon. Jadi kalau seandainya itu nggak masuk juga, mereka nggak mau kasih Memberangkatkan uang. ya. Uangnya kan gede soalnya dari misal dari setiap daerah itu ke Aceh. Ke Aceh. Kita kan ke Aceh nanti ya. Iya, Sedangkan ke Papua saja ya saya sangat mendapat informasi ya sangat terbatasan. Iya. DKI sangat wujud sangat terbatasan kan. Iya, betul. Iya. Jangan luar biasa semangatnya, tetapi saya singgung DKI. Saya melihat kekompakan tim dari DKI pada saat itu, para pemainnya. Cuman ada cumannya. Karena saya Dewan Hakim lihat-lihat gitu kan, fisiknya agak menurun dikit. Iya. Tapi kekompakan dan intelijensi memenangkan pertandingan itu. Iya. Mungkin dulu belum ada icon ini, Bang. Ya, ini yang menjadi memenangkan. Memang harus Ini Pak siapa? Ini Pak Suli. Pak Suli. Nah, Abang udah dapat belum ngorek? Belum. Oke, Pak Suli. Saya minum ini, Bang. Jadi Sakit perut saya, Bang. Biasa. sponsor ditarik kok gitu. Bukan, Bang. Ini terlalu bagus buat perut saya, Pak. Oh, Tapi gitu. kalau buat atlet, oke. Bagus ya. Tapi ini pertama, Bang. Kedua, wah saya minum terus, Bang. Mantap. Nah, jadi saya minum terus saya lari terus, Bang. Oh gitu ya. Tapi nggak berhenti pas saya lari. Ini karena ini bahaya juga, Bang. Ya. Jadi nanti mesti dibaca benar-benar ya. Mesti dibaca benar-benar. Nanti gini, Bang, kalau misalnya Pak Suli ya, mungkin Pak Suli dengar. Nanti handball ini ada foto Bapak dong atau sama Ibu ya, Bu ya. Sama Ibu nanti foto. Ngapain ini sih? Iya, enggak, itu kan buat promosi. Buat promosi bola tangan, Bang. Iya, kan. Nanti juga Ke jurnas saja sponsor. Nah, nanti ketika sponsor. Nanti juga mungkin kita kalau ada feedback kan, kasih kok. Ya. Oke, Bang Suli ya. Nanti itu ada Bu Vera sama Bu Saras tuh ya. Perwakilan dari perwakilan Bu Vera wakilnya nanti. Nanti diserahkan lagi. Ya, tadi apa tadi mengenai ini apa tadi apa sih ngomong gua? Nah, ini pertanyaan nih. Kalian kan atlet ya. Yang sudah menjalankan prosesi selama ini berlatih babak belur, tangisan, darah, kecewa, senang, udah nggak keluar. Mumpung ada ketua ATI, apa harapan kalian? Kalian mudah-mudahan, mohon maaf ya, nanti teman-teman mohon maaf nih yang ada di Indonesia, yang teman-teman atlet yang nonton yang ada di Indonesia, mohon maaf. Kalau bisa dikatakan mewakili pertanyaan atlet putra dan putri kepada ketua, silakan tanyain dulu dari Amini dulu deh, tanya kira-kira apa yang buat ke ketua nih, apa sih harapan kalian ini yang sebagai atlet gitu loh, gitu kira-kira nanti bisa teriak. Gimana Amini, silakan Amini. Oh belum. sabar. Lucu juga nih kita. Kalau dari saya pribadi, mungkin dari teman-teman atlet yang lainnya juga, yang paling diharapkan sih sebenarnya itu Pak, benar kejuaraan nasional ya yang Rutinitas, rutin. Karena kan menurut saya selama ini untuk event kejurnas itu masih jarang di Indonesia ya khususnya. Itu sih Pak yang kita minta tuh, perbanyak kejuaraan, sama kayak kalau dari yang tadi Bapak omongin tuh kebanyakan kejuaraan event-event nasional tuh kebanyakan di beach handball kan. Nah, saya pengennya tuh ada juga event itu untuk indoor gitu. Karena kan dari yang kemarin SEA Games pun juga beach kan yang ikut ya, untuk indoornya sih Pak. Nah, kira-kira gimana? Jadi Bang? gini, memang dalam kesepakatan kita ya, yang kita sudah rencanakan, memang tiap tahun itu minimal ada kegiatan yang sama ya. Intinya ada tingkat junior atau SMP, SMA, kemudian mahasiswa atau umum. Tetapi di sini kalau untuk kita memang dihadapkan juga dengan ada Pomnas dan Popnas. Ini memang masalah kita dan kita akan kejar ini. Karena kaitan itu kaitan pembinaan. Bagi atlet senior itu pasti membina kepada sekolah tadi. Dia akan memperkuat timnya
untuk memasukkan peran-peran timnya untuk memenangkan di Kejurnas. Kejurnas kan antar klub, bebas. Harusnya ada Kejurnas antar klub, Kejurnas antara provinsi. Itu harus ada jeda itu. Yang kedua tentu ada beach, ada indoor. Yang sekarang ini kan memang indoor kita ya, lebih kecenderung. Nah, yang untuk internasional beach. Nah, memang harus dua-duanya kita jalankan ini. Nah, saya melihat kemarin Bang Ketua Pemprov DKI ini sudah melihatkan lah ya di UNJ itu, dan sangat bagus sekali untuk pelaksanaan indoor maupun di beach ya. Artinya sangat mumpuni. Nah, bagaimana kita mengatur ini? Pelatih kita itu lebih cenderung ke indoor. Indoor ya. Belum semua ke beach. Ini persoalannya. Dan tidak semua negara kita, provinsi kita menggunakan beach. Ada beach. Itu juga persoalan. Tetapi bila disepakati, bila disiapkan, kita running dan kita jauh hari bisa siap, mungkin sponsor dukungan itu baik, kita akan dengan terus. Artinya ini bukan perorangan, permainan perorangan, ini permainan klub, grup, tim. Jadi kalau ketua Pemprov ini memberangkatkan ini suatu grup minimal 15 orang. Bayangin aja kok dari Papua 15 orang masuk ke sini. Dia harus siapkan uang 150 juta paling tidak. Minimum. Nah, sama bertanding kita bikin acara. Iya. Kita harus pikirkan itu juga. Tetapi bagaimana kalau event-event itu didukung oleh pemerintah? Jadi dia lebih ringan. Maka kalau saya dengar ini ada kegiatan yang sifatnya, maaf nih saya singgung nggak jauh sedikit, ada kegiatan cabur lalu melawan pemerintah, saya pikir tidak perlu juga begitu ya. Kalau kita singgung DBON, sebenarnya memang kita pemerintah juga harus mengkoreksi. Mungkin saja Pak Menteri tidak mengetahui secara dalam inisiatornya siapa, pemilik ide seperti ini. Karena dia DBON ini dia masuk di tengah, bahkan di atas. Sedangkan prosesnya setiap menjadi atlet, prosesnya dari anak kecil, dari bawah sampai besar. Dia tidak langsung jadi hebat, dia pasti dari bawah juga. Masa negara masuk di tengah, masuk di atas, itu kan nggak fair. Nah, ini yang diprotes teman-teman. Lalu dukungan terbatas. Nah, inilah kami, misalnya APTI ini merasa kami harus ingatkan dengan cara-cara yang baik. Tidak perlu juga frontal, keluar dari jalur. Bagaimana kita istiqomah saja mengingat pemerintah. Toh setiap waktu ada zamannya. Kami yakin itu aja. Kita penyanyi itu di atas panggung pasti akan turun panggung. Ada waktunya kan? Ada masa, ada orangnya, ada orang, ada masanya. Nah, makanya kita tetap konsisten saja mengingat pemerintah. Loh, ini baiknya begini. Kalau sudah ada meniadakan, berarti dia melawan mentiadakan. Ini tidak akan ketemu sampai kapanpun. Apalagi disebut DBON hanya 14 cabang olahraga. Itu aja. Karena memang sudah 60 tahun atau 20 tahun lalu mereka sudah memindah jauh. Itu persoalan kita singgung DBON. Lalu kaitan dengan ini tentu kaitan prestasi. Saya berkeyakinan teman-teman siap untuk melaksanakan ini. Meskipun kita harus dorong dengan keterbatasan pemerintah daerah sekarang yang sulit ya, serba sulit sekarang karena COVID, itu memang harus dipacu dengan cara stimulan lah. Mungkin kita mesti cari jalannya seperti apa nanti. Yang penting kegiatan mesti ada, kegiatan mesti ada. Mungkin demikian ya. Oke, Satria, ada nanya nggak nanti sebelum harapan dari Bang Su untuk kita semua? Ada pertanyaan nggak? Lebih nggak ke pertanyaan sih Pak, lebih saya mengharapkan bola tangan ini lebih cepat dikenal masyarakat, lebih banyak masyarakat mencakup. Karena kalau dari diri saya pribadi, saya mau nih bola tangan jadi olahraga populer di Indonesia. Setuju. Jadi kenapa saya bagikan bola tangan? Tadi kita sumber masalahnya di toko nggak ada yang jual bola tangan. Sekarang kita hitung sekarang di Indonesia baru aja 25 profesi yang ada ya provinsi. Setiap provinsi kita kali aja 10 250 kali 3 750. Ini matematika apa? Enggak, ini kita hitung nih sekarang. 750 itu kabupaten kota. Sorry. Kita anggap kabupaten kota yang ada. 750 kita minta minimal saja klub ini satu. Jadi konsepnya begini. Bola yang di bagian sekolah, SMP, SMA itu langsung diesahkan oleh kabupaten kota menjadi klub. Di luar klub yang resmi, maksudnya di luar klub yang membentuk klub. Kenapa? Supaya dia ada tantangan terus. Karena di basis di sekolah adalah basis, dia akan tidak putar. Tetapi di klub di luar itu ada masa dan waktunya. Kalau pimpinannya keluar, dia akan habis. Tapi kalau sekolah dia akan tidak putar.
Maka saya menekankan kepada teman-teman mendirikan klub itu di sekolah, ada basis SMP, SMA, dan itu berkembang. Tadi baru berapa tadi? 2.500. 2.500. Kalau dikali kali 10, 25.000. 25.000 klub ada di Indonesia. Langsung berkembang. Ya, sebab, makanya ini dibagikan, lalu dia bikin video sendiri, Ya. lalu dia kirim ke kita, Ya. kita pertandingkan, lalu syaratnya juga dia mensosialkan di tempat mereka juga. Jadi kita dua-dua dapat. Juara satu nanti dapat 70 bola. 70 bola. Tepuk tangan dong. Itu video yang diviralkan ya, Bang ya? Iya, Ya. yang jadi pemenang nanti. Ya, Ya. ya. Tapi kayaknya bagus tuh, saya ke-26 tuh saya lihat videonya tuh berulang-ulang sangat bagus tuh kayaknya. Itu diumuminnya kapan ya, Pak? Ya? Pemenang diumumin. Oh, Gimana nanti. waktu Juri nanti. kejurnas nanti. Kalau mau diulang boleh? Jurinya ini. Jurinya itu wakil-wakil ketua nanti jurinya. Jurinya yang baru duduk di sini jurinya. Jurinya ada 4 nanti. Ada Pak Icu, nanti kita minta. Ada Ragu-ragu Icu. Ada Pak Saiful, ada Pak Maimun, ada Pak siapa? Dimpres, Pak Suryadi. Ya. Ada 4 orang. Jadi mewakili semua silakanlah. Silakan putuskan. Nah, Tapi ini nggak ada nepotisme, nggak ada. Nggak ada. Tapi kayaknya bagus di 26, Mbak. Oke, ya. Jadi kayaknya waktu dari produser udah menyampaikan, ya Bang ya. Dan tinggal dikit lagi. Ada Pak Anas nggak? Pak Anas ada? Oh lagi ya, oke. Bang Zul, sebelum Ya. kita tutup, saya ucap terima kasih ya Bang Zul ya. Nah, ini ada nggak kira-kira sekali lagi statement dari Ketua Umum Asosiasi Bola Tangan Indonesia kepada khalayak semua ya. Yang mana ini ya? Ya tengah ya, Pak Bang Zul. Silakan Bang Zul. Ya, saya pertama mengucapkan terima kasih kepada Ketua Pemprov Abdi DKI, Bapak Saiful Bahri, dan seluruh KONI DKI Jaya yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menyampaikan pesan-pesan sosialisasi tentang bola tangan. Yang kedua, kepada pengurus seluruh Indonesia, saya berharap tetap bekerja sama, tetap bekerja keras, lalu bangunlah seluruh kabupaten kota, dan bangunlah setiap syarat minimal di setiap kabupaten kota itu minimal 3 atau 5 klub. Yang tidak sulit adalah membangun di setiap sekolah-sekolah. Lalu yang kami berharap bahwa kompetisi dilakukan oleh setiap kabupaten kota, ya inilah yang kami harapkan. Artinya setiap jenjang itu harus disampaikan. Di dalam keputusan Munas kemarin, saya ingin menyampaikan pesan kepada pemprov-pemprov yang ada di Indonesia. Saya minta memang bahwa syarat untuk prestasi dunia minimal tinggi badan 2 meter. Nah, kita sama-sama cari. Selama belum ada tinggi badan 2 meter, berarti yang ini kita gunakan, berarti ini hal yang berkualitas yang baik. Tentu ini yang kita harapkan mencari yang terbaik. Saya pun bangga, atlet bangga, wasit bangga, pelatih bangga, pengurus bangga jika atlet bangsa Indonesia ini terbaik di dunia. Terima kasih Bang Zul. Nah ini juga ada Pak Anas selaku penanggung jawab daripada acara kita ini Bang, Ya. Wakil Ketua 3. Terima kasih Bang. Ya. Terima Nah kasih. beliau mau sama Kak Vera sama Kak Saras mau menyampaikan ini kepada narasumber kita pada hari ini. Ya Bang Aras. Jadi teman-teman, kalau tadi Bang Zul menyampaikan tinggi 2 meter, kita minum ini. Setidak-tidaknya naik 1 cm atau 1 nasi naiknya. Ya, ini Bang Zul persembahan dari Icon Way, ya. Dan juga nanti teman-teman bisa dilihat nanti di Instagramnya Santi WSH. Nanti siapa yang juaranya nanti bisa disampaikan di situ. Kasih tahu nomor teleponnya nanti dikirim nanti ya. Ongkos pulsa. Saya titip bola 1. Saya pemenangnya. Oh iya, titip bola 1. Pak Kadir ngambil. Oh iya, di Pak Kadir mengambilnya. Nanti mungkin bisa dipilih Bang di sini Bang ya. Nanti Ya. siapa ininya. Oh ada bola. Ini nomor 2. nomor 2. Itu nomor 2. Iya, saya nomor 2. Nomor 1 lah Pak. Nomor 1 ada yang nanti siapa yang nggak tahu nomor 1 di belakang. 20 25. Ya, oke. Bang, tolong Bang disampaikan Bang. Ya, Kak, ya. Ya, Kak, bisa sampai sini Kak. Ya, sini Kak Saras di sini ya. Ini Icon, terima kasih ya Icon, Pak Suli terima kasih. Jangan sungkan-sungkan Kak Saras. Jangan sungkan-sungkan terus kasih sponsornya kepada kita sehingga kita bisa hidup haram dan atlet juga senang dengan minum Icon
icon apa namanya nutrisi. Terima kasih. Apalagi nanti Kejurnas dapat dukungan dari Icon. Iya. Tentu kita timbang balik promosinya. Ya, ya. Satu lagi bang, ya untuk yang kedua. Ya nanti mungkin Pontianak kan agak panas, kan? Mungkin bisa ya. Nanti setidak-tidaknya. Ya, oke, terima kasih. Nah berikutnya untuk Amini juga sama Satria, oke bang, ya. Buat Amini. Amini. Iya. Ya, Terima Amini. kasih. Sukses. Ya. Terima kasih. Terima kasih Pak. Ya, nah satu lagi. Ini mana sih? Ini Amini. Ayo. Ini nanti kalau lagi mana ini? Ya, oh simbolis ya. Ya, ini. Ya. Oke, langsung mana sini? Ini. Oke. Terima kasih pemirsa dimanapun Anda berada. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada narasumber kita Bapak Zulfidar Zaidar Mokhtar selaku Ketua Asosiasi Bola Tangan Indonesia yang telah berkenan hadir. Tadi pagi baru nyampe jam 10, agak macet-macet dikit di depan istana. Mohon maaf bang, tapi alhamdulillah beliau sampai di sini dan sekaligus kita sharing sama-sama mengenai bola tangan yang ada. Ini mungkin sebagian tipis ya karena waktu kita, durasi kita agak terbatas. Juga terima kasih Anissa Amini, ya sukses selalu ya dengan bola tangannya DKI-nya. Satria terima kasih, mudah-mudahan ke depan lebih sukses lagi. Dan tentunya Bang Anas yang telah menyiapkan fasilitas kepada kita pada hari ini sehingga kita bisa berinteraksi secara live. Baiklah pemirsa dimanapun berada, sekali lagi saya mengucapkan terima kasih beserta penanggung jawab Bapak Anas, redaksi Bapak Ahmad Yani dan teman-teman. Ada Tri, ada Rizky, ada Heru, dan ada Tri. Kami ucapkan terima kasih dan juga teman-teman dari Handball DKI Jakarta, tepuk tangan yang meriah. Dan juga ada Bang Markon selaku kehumasan di API Pusat, ya. 100.000. 100.000. Penonton. Oh, penonton enggak 100.000, 938. Nah, oke baik, terima kasih sekali lagi kami ucapkan terima kasih, sampai jumpa. Oh ya, namanya Kak sini Kak, yang sengaja dari Pontianak nih. Ya Bang Yani sini Bang Yani. Ya ini. Ya, terima kasih kakak ya, terima kasih abang ya. Ini jauh-jauh saudara langsung dari Pontianak ya, dan juga atlet semuanya sini dong. Sini bang ya, terima kasih ya. Mudah-mudahan acara ini terus berlangsung dan juga merupakan barometer daripada kita semua untuk perkembangan daripada prestasi yang ada di DKI Jakarta khususnya dan Indonesia pada umumnya. Acoy Bari mengucapkan terima kasih atas seluruh perhatian yang Anda berikan pada siang hari ini. Terima kasih. Salam olahraga. Salam bola tangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.